Oke kawan-kawan semuanya, di ember cat itu adalah tempat persalinan semua ikan gupi saya ya. Di situ adalah ikan-ikan yang hamil tua dan dia akan segera melahirkan. Mungkin di situ banyak yang sudah melahirkan. Sebagian ini sudah ada burayanya ya. Indukannya sudah aku pindahkan, tinggal burayanya saja. Oke kawan-kawan, kita cek-cek dulu ya. Apa nanti masih ada yang baru lahiran. Kita lihat dulu. Ini adalah buraya AFR ya. Nah ini baru saja melahirkan. Ini adalah Black Moscow, indukan Black Moscow. Nah, anakannya lumayan banyak. Dan keuntungan kita melakukan cara karantina ini yaitu pertama, burayanya bisa banyak ya, tidak dimakan oleh indukannya. Dan yang kedua, ikannya itu bisa aman untuk melahirkan. Burayanya aman, indukannya juga aman, dia tidak terganggu oleh teman-teman yang lainnya. Maka hasil burayanya sangat maksimal sekali ya kawan-kawan. Kalian bisa tiru dengan cara seperti ini agar hasil buraya kalian bisa banyak dan produksi ikan kalian bisa meningkat pesat ya. Baiklah kawan-kawan, di video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara membesarkan buraya dengan air ikan lele. Nanti tidak semuanya aku tebar ke kolam ikan lele, mungkin cuma beberapa saja karena yang lainnya baru saja dilahirkan. Mungkin yang sudah berusia 4 hari atau 5 hari yang aku taburkan ke air kolam lele. Baiklah kawan-kawan, kita lihat ikan lelenya ya, dan kita lihat airnya. Inilah ikan lele aku ya kawan-kawan. Di sekian banyak box kulkas yang aku punya ini, aku pasti menyisihkan satu box kulkas untuk memelihara ikan lele. Ini ikan lele konsumsi ya, cuma tidak dikonsumsi saja karena yang aku butuhkan di sini adalah air daripada ikan lele ini. Yang aku pakai airnya karena pertama untuk pembesaran buraya, yang kedua air ikan lele ini bisa untuk pakan kutir ya, kutu air dapnya Magna. Ini air lelenya sudah baru dan air yang lama sudah aku pindahkan ke tempat yang lain. Oke, mari kita lihat dulu. Air ikan lele yang lama sudah aku pindahkan ke dalam kolam ini. Cara kita membesarkan buraya ikan gupi di bekas air kolam lele ini yaitu setelah kita pindahkan air kolam lele ini, atau langsung saja kita ambil ikan lelenya ya. Di sini tidak ada, usahakan tidak ada ikan lelenya karena nanti buraya ikan gupinya bisa dimakan oleh lele tersebut. Pertama, kita rendam air ikan lele ini selama 3 hari ya kawan-kawan. Terus kita campurkan EM4 1 tutup botol saja, supaya nanti di air kolam lelenya ini bisa menimbulkan plankton-plankton yang bisa untuk menyuplai makanan buraya ikan gupi kita. Baiklah, kita ambil buraya ikan gupinya yang berusia antara 3-4 hari dulu ya. Kita ambil yang ini, kalau yang sisa lainnya masih baru saja kemarin dilahirkan ya. Kita ambil 2 ember saja dulu, karena buraya yang baru saja dilahirkan dia sangat rentan sekali bila kita kondisi fisiknya sangat rentan sekali kawan-kawan. Metode pembesaran dengan menggunakan air bekas kolam ikan lele ini sangat menguntungkan kita sekali ya kawan. Bagi kalian yang tidak sempat mengasih makan buraya setiap hari, maka dengan metode ini kita tidak perlu memberi pakan setiap hari ya. Bahkan kita tidak usah memberi pakan selama 1 bulan kawan. Karena di dalam air bekas ikan lele ini sangat banyak sekali makanan-makanan yang dibutuhkan oleh buraya kita kawan. Baiklah, cara kita menuang ke airnya atau ke air bekas kolam ikan lele ini hati-hati sekali ya kawan.
jangan terlalu tergesa-gesa, sangat pelan-pelan sekali supaya ikannya tidak mabuk nantinya. Karena usia dini ya, burayak dengan usia dini kalau kita pindahkan ke kolam yang baru, maka kondisi fisik dari burayak tersebut sangat lemah sekali ya kawan. Baiklah kawan-kawan semua, demikian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.